Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat Musa Plural yang saya hormati dan saya banggakan, HTI. Tokoh-tokohnya selalu mengambil kesempatan dalam keributan. Luar biasa ya mereka. Sekarang ketika ribut rame soal pajak, mereka ngomong langsung, berfatwa langsung, mengeluarkan pendapat langsung. Pajak itu adalah haram dan kalian tidak memahami tentang persoalan ini. Gusti Nu Maha Suci. Hati-hati ya, hati-hati. Mereka ngomong di media sosial. Mereka gak bakalan mau berdebat urusan bab ini. Ini soalnya sudah selesai persoalan pajak segala macem. Ya, nanti saya akan kupas sedikit. Bahkan pendapat mereka itu dipatahkan oleh Imam Nawawi. Ya, kita cek sama-sama apa ocehannya. Kenapa di negeri ini menggunakan pajak? Jawaban para baser biasanya, di Islam itu ada kok pajak, gitu. Di Islam itu ada pajak. Cuman barangkali para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kan tidak mengetahui duduk permasalahannya di dalam masalah pajak yang kemudian diklaim ada di dalam Islam itu. Karena kita umat Islam kebanyakan paham Islam ini kan hanya paham kulitnya. Paham Islam ini hanya paham jargonnya. Tidak kemudian dari umat Islam berusaha untuk memahami secara detail, secara mendalam tentang syariat Islam, tentang hukum-hukum syarak berkaitan dengan apa di dalam permasalahan Islam itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah masalah pajak. Negeri ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakin memang semuanya diwarisi oleh Belanda, termasuk di dalam kebimbangan di dalam menggunakan istilah. Belanda ketika menjajah negeri ini dan ingin meninggalkan jejaknya di negeri ini, tentu ingin terus menyetir bagaimana negeri ini senantiasa dalam kekufurannya, senantiasa negeri ini kemudian tidak beranjak untuk menuju khilafah. Dan ini sengaja memang dilakukan oleh Belanda dengan kemudian menanamkan beberapa pemikiran-pemikiran sesat yang itu diinjeksi, yang itu diintrodusir ke benak-benak kaum muslimin. Kita paham para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pajak ini memang ada di dalam fikih-fikih klasik Islam. Ada dalam kitab-kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren tradisional. Tapi kemudian kadang-kadang itu tidak ngeling, tidak nyambung. Sungguhnya antara penulis kitab itu dengan yang dipahami di pesantren itu kadang-kadang tidak nyambung. Sebagaimana tidak nyambungnya beberapa hal yang ada di negeri ini. Di negeri ini kita kenal ada yang namanya Imamuddin, imamnya agama. Itu kan artinya di mana ketika Belanda itu melakukan fasluddin anid daulah wa fasluddin anid daulah wa fasluddin melakukan pemutusan hubungan antara negara dengan Islam, itu sangat berhasil. Sehingga hanya sedikit umat Islam diberikan ruang berkaitan untuk mengapresiasikan dan mengekspresikan keislamannya hanya pada ranah-ranah tertentu yang konon di negeri ini hanya ada pada 3 ranah: ranah kelahiran, ranah pernikahan, dan ranah kematian. Itu yang diurus oleh Islam. Sementara Tepuk tangan buat mereka. Tepuk tangan dulu bos. Kenapa? Kanal kulit banget kalau kata bahasa Sunda tuh. Sebagaimanapun Anda ngoceh, kalian ngoceh terus masuk nyasar ke orang-orang awam berbicara. Saya kira sekarang itu kalian sudah dilepehkan atau dilepehkan nggak? Sudah nggak dianggap. Terlalu banyak ngawurnya, terlalu banyak dustanya, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan khilafah. Pajak. Anda ngomong kayak gitu,
Bahkan Anda ngomong bahwa pemahaman orang-orang pesantren persoalan pajak itu tidak sama dengan apa yang para penulis kitab tulis. Jadi seolah-olah Anda mengatakan orang-orang di pondok pesantren ya ngaji persoalan ini itu menyimpang, tidak sesuai apa yang diharapkan oleh penulis. Kurang ajar kan? Konsep pungutan yang haram itu beda dengan konsep pungutan yang halal. Dari dulu sebetulnya ada al-maksu. Jadi pungutan dari dulu sudah ada. Nah sekarang kita kenal dengan pajak. Nah yang diharapkan pada zaman jahiliyah itu al-maksu secara individu. Ilegal. Tidak ada legal standing negara. Jadi pungutan liar. Itu yang diharamkan. Itu al-maksu yang diharapkan itu. Yang diharamkan itu adalah pungutan liar. Kalau sekarang al-maksu pungutan ya, pungutan yang secara legal formal. Aturannya jelas ada. Penyaluran pajaknya jelas ada. Jadi ini nggak haram, kucluk. Ini nggak haram, pajak itu nggak haram. Mereka luar biasa ya. Sekarang ramai-ramai pajak tiba-tiba ngeluarin fatwa. Haram, haram, haram. Dari dulu itu ulama itu bukan hanya kalian loh. Kalau memang pajak haram dan tidak ada dalil untuk membenarkan persoalan ini, maka dari dulu umat Islam itu sudah protes keras. Kenapa? Santai-santai aja. Karena memang ada dalil yang membenarkan ini. Jangan juga ada munafik terhadap fakta dalil kebenaran ini. Boleh gitu loh. Gak jadi soal. Memungut pajak itu boleh gitu. Yang tidak boleh itu, nih kata Imam Nawawi, al-maksu yang tidak boleh itu pungutan liar. Jadi kata Imam Nawawi, al-maksu itu yang tidak boleh itu, yang haram itu adalah pungutan liar. Pajak itu kan bukan pungutan liar. Jelas ada aturannya, legal standingnya jelas. Fungsi peruntukan pajak itu udah jelas. Anda juga yang merasakan kok. Bahwa kemudian ada oknum-oknum pajak itu jangan kau serang sistemnya, ya kepret orangnya, nyakan orangnya, bukan Anda kemudian khilafah kan itu yang mereka tawarkan, khilafah. Astagfirullahaladzim. Kasihan sekali ya, sekali lagi kasihan sekali mereka. Kasihan dah lu. Anda sudah dilepehkan oleh masyarakat, tetap aja berkoar-koar. Seperti itu. Untuk supaya apa? Mendapatkan simpati publik. Orang lain kemudian menjadi masuk barisannya. Padahal sangat banyak sekali pemahaman yang sangat keliru. Mengenai negara, mengenai agama. Mengenai khilafah khususnya. Sekarang al-maksu. Katanya pajak haram. Nggak boleh. Haram itu bahaya loh. Haram itu kalau kita melakukan itu dosa. Dan kalau kita tinggalkan itu pahala. Udah haram, bukan mubah, bukan perbedaan pendapat. Haram tok. Padahal al-maksu yang tidak dibolehkan itu, yang haram itu adalah pungutan liar. Kalau legal standing negaranya ada, peruntukan pajak ini jelas untuk apa, itu nggak jadi soal. Halal. Ya, halal. Ya, halal. Hati-hati Anda jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang punya visi misi besar. Di balik dia mengungkapkan selalu narasi-narasi itu. Seolah-olah membela agama, membentengi, memurnikan ajaran agama. Padahal mempicikkan otaknya untuk memahami agama. Mengkerdilkan otaknya untuk memahami agama. Itu saudara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.